Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuzul Ramadhani dari KPI kelas 2F akan membahas mengenai adegan yang sudah saya pilih. Di sini saya menggunakan pendekatan filsafat. Sebelum menjelaskan mengenai analisa saya, di sini karena saya mendapatkan pendekatan melalui filsafat, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat. Jadi, apa sih filsafat itu? Dalam buku Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam secara umum mengatakan bahwa filsafat ini adalah kajian ataupun pembahasan yang mendalam tentang suatu masalah guna menemukan kebenaran yang sejatinya merupakan kebenaran dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai adegan yang sudah saya pilih dalam pendekatan filsafat. Jadi, adegan yang saya pilih ini yaitu pada menit 2.40 sampai dengan 3.16. Nah, dalam adegan ini ditampilkan seseorang yang menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain. Walaupun ia tidak mengenalnya, tetapi ia tetap menunjukkan rasa kepedulian tersebut. Nah, meski tidak memiliki hubungan atau hubungan personal, ia tetap membantu dengan tulus. Nah, peristiwa ini mencerminkan hakikat kemanusiaan yang melampaui sekadar logika dan norma sosial. Disinilah filsafat berperan, menjalankan maknanya secara lebih dalam. Nah, pendekatan filsafat yang relevan dalam adegan ini adalah filsafat etika. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf asal Prancis, yaitu Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas mengatakan pentingnya wajah orang lain. Nah, jadi Emmanuel Levinas ini berkata, wajah orang lain memanggil kita, menuntut kita, bahkan sebelum kita menyadari apapun. Dalam karyanya, yaitu Totally and Infinity, an Essay on Exteriority, pada tahun 1961. Nah, pernyataan ini menjelaskan bahwa kepedulian terhadap orang lain bukanlah hasil dari pertimbangan rasional ataupun tekanan sosial, melainkan merupakan panggilan etis yang langsung dan mendalam dari eksistensi orang lain. Nah, jadi menurut Levinas ini, wajah orang lain itu adalah momen etis yang memanggil kita untuk bertanggung jawab. Nah, lalu selain itu ada juga dari perspektif filsafat humanisme, di mana dalam hal ini disebutkan bahwa manusia itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai yang tak ternilai, yang harus dihormati dan dilindungi tanpa syarat. Filsuf humanis seperti Immanuel Kant juga menekankan bahwa manusia ini adalah tujuan, bukan alat. Jadi manusia ini bukan sebuah alat, melainkan sebuah tujuan gitu. Dimana dia menyebutkan hal ini dalam bukunya, yaitu Groundwork of the Metaphysics of Morals pada tahun 1785. Nah, di sini kan itu menulis, bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan dan tidak pernah semata-mata sebagai alat. Pernyataan ini tuh memperkuat nilai humanisme yang terlihat dalam adegan tersebut. Jadi, tindakan tolong-menolong yang muncul tanpa pamrih adalah bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi, tanpa disadari dengan kita menolong seseorang tanpa disuruh, melainkan atas kehendak kita sendiri, atas niat kita sendiri, adalah sebuah kebanggaan ataupun sebuah penghargaan gitu untuk martabat diri kita sendiri. Untuk insight yang didapat dan kaitan dengan kehidupan nyata dari adegan yang sudah saya pilih ini, saya belajar bahwa menjadi manusia itu nggak cukup cuman dengan hidup bareng-bareng di dunia. Kita juga punya tanggung jawab moral terhadap satu sama lain. Nah, jadi bahkan terhadap orang yang gak kita kenal. Jadi tindakan seperti menolong orang asing ternyata punya makna besar secara etis. Nah, itu adalah bentuk tanggapan kita terhadap panggilan kemanusiaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya jadi makin sadar bahwa empati dan kepedulian itu bukan soal siapa dia atau kita kenal dia atau enggak, melainkan tentang kesadaran bahwa semua manusia ini punya hak buat dihargain dan dibantu gitu.
apalagi saat mereka lagi butuh. Kita sebagai manusia, jika ingin berbuat baik, tentu saja melihat orang yang sedang butuh pertolongan, sudah jelas kita bantu. Bahkan kita nggak kenal pun, tapi kita merasa terpanggil dengan adanya panggilan kemanusiaan ini. Baik, mungkin sekian pembahasan ataupun penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Salsabila Nuzul Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dari kelas 2F. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar mengenai video yang berjudul Life Fast Insight Fitness Boomerang One Day. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan video tersebut dari perspektif etika. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Pertama, mari kita definisikan apa itu etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau kecenderungan hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral. Adapun menurut Tabertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun etika deskriptif menurut Jan Hendrik adalah cabang etika yang menjelaskan dan menguraikan kesadaran dan pengalaman moral manusia secara deskriptif. Ya, kita bisa saksikan dalam video tersebut, kita melihat adanya etika deskriptif. Gambaran nyata perilaku tolong-menolong tanpa penilaian moral. Semuanya direkam apa adanya, menunjukkan kemurnian kebaikan manusia. Nah, di sini ya, seorang anak membantu seorang nenek dalam menyeberangi jalan. Nah, seorang anak tersebut tidak berpikir apakah tindakan itu baik atau buruk untuk dia. Nah, dia langsung menolong nenek tersebut. Nah, itu terjadi tanpa dia harus berpikir. Itulah etika deskriptif. Adapun etika normatif menurut Abdul Haris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama konsekuensialis dan yang kedua non-konsekuensialis. Adapun etika normatif yang pertama yaitu konsekuensialis adalah moralitas suatu tindakan yang ditentukan oleh konsekuensi atau hasil yang ditimbulkan. Nah, kalau yang kedua itu non-konsekuensialis adalah moralitas tindakan didasarkan pada sifat hakiki tindakan itu sendiri atau kewajiban yang melekat tanpa memandang konsekuensi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada seorang pedagang hotdog yang memberi air minum kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat dari sudut pandang etika normatif, bagaimana membantu orang lain itu jelas merupakan tindakan yang baik, bahkan menjadi standar moral. Nah, di sini video tersebut mengilustrasikan bagaimana norma moral terejawantahkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam buku yang berjudul Etika Muslim, Panduan Komprehensif Islam seputar akhlak dan moralitas umat, karya Ikhwan Fauzi, beliau menjelaskan bahwa etika yaitu teori tentang apa yang baik dan buruk yang berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Kita lihat dalam video tersebut ada sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia. Ini dilakukan tanpa harus berpikir apakah tindakan tersebut baik atau buruk, dan tindakan tolong-menolong tersebut sesuai dengan ketentuan akal manusia. Dimulai dari seorang anak yang terjatuh di trotoar yang ditolong oleh seorang pekerja, kemudian sampai akhirnya seorang pekerja tersebut ditolong oleh seorang pegawai. Ya, di sini kita bisa lihat adanya sikap saling tolong-menolong yang berkelanjutan. Nah, dari video yang sudah kita saksikan, kita menemukan satu contoh sederhana, tapi punya makna yang begitu besar. Dimulai satu tindakan kecil, seorang pekerja yang menolong seorang anak di trotoar, sampai akhirnya seorang pekerja tersebut ditolong oleh seorang pegawai restoran, yaitu dengan memberi minum kepadanya. Nah, dapat disimpulkan dari video tersebut, apabila kita menolong seseorang, maka orang lain itu akan membantu kita. Apabila kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam video tersebut, secara keseluruhan, itu bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, ketika kita melihat seseorang atau teman kita
yang membutuhkan pertolongan atau menghadapi musibah, hendakkah kita sebagai teman yang baik itu memberikan pertolongan kepadanya? Nah, begitu juga sebaliknya, ketika dia melihat orang lain sedang menghadapi suatu permasalahan atau membutuhkan pertolongan, maka hendakkah dia menolong orang tersebut sebagaimana dia ditolong oleh kita. Nah, itulah insight yang bisa kita ambil dalam video tersebut, bagaimana adanya rasa kepekaan dalam diri seseorang untuk menolong orang lain tanpa berpikir panjang. Itulah ya beberapa penjelasan atau pemaparan yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lada Wirbawitoha dari KPI 2F yang akan memberikan pemaparan mengenai hasil analisis saya melalui pendekatan komunikasi dari video tersebut, yakni adanya komunikasi nonverbal melalui mimik wajah dalam peristiwa video ini, di mana hal ini menunjukkan perasaan senang dan mencoba memahami maksud atau apa yang disampaikan dari bantuan pertolongan dari orang lain. Namun, sekadar sebuah pemberian simbol atau mimik wajah, seseorang mencoba memahami situasi yang dialami oleh seseorang atau individu lainnya. Dengan mimik wajah atau komunikasi nonverbal, seseorang dapat memahami pesan atau makna yang disampaikan dari adanya bantuan pertolongan, sehingga dia dapat berpikir untuk melakukan hal yang serupa atau hal yang sama untuk orang lain, yakni sebuah tolong-menolong. Secara etimologi, komunikasi berasal dari kata kam dan umus yang membentuk kata komunio. Komunio disebut juga sebagai komnion yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Terdapat dua kata dari komunikasi, yakni adanya kebersamaan dan hubungan. Artinya komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan, tetapi juga melibatkan kebersamaan dan hubungan. Seperti contoh dalam video tersebut, adanya komunikasi yakni dengan berupa terdapat rasa kebersamaan dan terjalinnya hubungan dari adanya sebuah tolong-menolong atau saling membantu satu sama lain. Komunikasi dari kata komunio menjadi kata kerja komuniker yang artinya membagi sesuatu dengan seseorang, bertukar pikiran, bercakap-cakap, berteman, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, berhubungan, berpartisipasi, atau memberitahukan. Dapat diambil dari definisi tersebut yakni terdapat kata membagi sesuatu, bertukar pikiran, bercakap-cakap, dan berteman. Artinya komunikasi dalam video ini tidak hanya terjadi seperti sedang berdiskusi satu sama lain, tetapi hanya dalam satu tindakan tolong-menolong, individu lain akan tergerak hatinya untuk melakukan hal yang serupa. Yakni hal tersebut karena adanya pertukaran pikiran dalam komunikasi, meskipun hanya dari komunikasi nonverbal ataupun mimik wajah. Dalam bahasa Latin disebut juga sebagai komunis atau sama, komunikatio, komuniko, atau komuniker, yang artinya membuat sama. Dalam maknanya, komunikasi menyarankan adanya kesamaan makna, suatu pikiran atau pesan dianut secara sama. Dalam hal ini, peristiwa di dalam video tersebut, adanya kesamaan makna meskipun hanya melalui mimik wajah. Hanya melalui mimik wajah, seseorang akan tergerak untuk melakukan tindakan yang serupa, yakni pertolongan kepada individu lainnya. Menurut seorang psikolog Amerika, yakni Carl Hovland, mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan yang biasanya melalui lambang-lambang bahasa, verbal maupun nonverbal, untuk mengubah tingkah laku seseorang. Yang kedua, menurut William Aspe Albig, yaitu pengarang asal Amerika, seperti Carl Hovland, yakni komunikasi adalah sebagai proses sosial, pelemparan pesan atau lambang yang akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan juga adat kebiasaannya. Dapat kita lihat secara jelas dalam video tersebut bahwa adanya pengoperan stimulan dalam bentuk komunikasi nonverbal untuk mengubah tingkah laku mereka. Dari yang sebelumnya diam saja, tidak ada tindakan, jika ia dibantu oleh seseorang, ia akan terpengaruh dan tergerak hatinya untuk membantu orang lain juga. Hal ini juga tidak hanya terjadi kepada satu orang atau dua orang saja, tetapi banyak orang yang ikut terpengaruh dalam semua prosesnya dan juga berakibat pada bentuk perilakunya. Insight yang didapatkan dan kaitannya dengan kehidupan nyata yang pertama,
Peristiwa dalam video ini menggambarkan kekuatan komunikasi nonverbal melalui mimik wajah yang menciptakan efek secara berkesinambungan dan berantai pada bentuk kebaikan yang berupa tolong-menolong. Komunikasi nonverbal juga lebih kuat daripada kata-kata ataupun komunikasi verbal, di mana komunikasi nonverbal mampu memberikan empati dan pesan kebersamaan. Contohnya di kehidupan nyata seperti dalam kehidupan bermasyarakat, adanya aksi gotong royong ataupun bakti sosial lebih menginspirasi warga daripada hanya seruan lisan. Poin kedua yakni komunikasi dan kesan membuat sama. Komunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan informasi ataupun pesan, tetapi juga perlu adanya kesamaan makna, menyamakan persepsi dan nilai. Ketika seseorang melihat orang lain membantu, membuatnya berpikir untuk mengadopsi nilai tersebut dan bertindak hal yang serupa. Contoh dalam kehidupan nyatanya seperti donor darah ataupun bakti sosial, ini sering dimulai dari satu aksi individu yang diikuti oleh banyak orang. Poin ketiga, komunikasi menciptakan ikatan sosial yang kuat, yakni seperti dalam video ketika seorang laki-laki membeli 2 hotdog, satu untuk dirinya dan satu untuk orang yang membutuhkan. Sang penjual tergerak hati untuk membantu orang yang membutuhkan juga dengan cara menitipkan air minum kepada laki-laki tersebut untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Contohnya dalam kehidupan nyata seperti komunitas relawan, bencana alam, ataupun bakti sosial lainnya yang terbentuk dari adanya aksi spontan tanpa perencanaan yang ribet ataupun rumit. Sekian dari hasil analisis saya melalui pendekatan komunikasi. Saya Alda, pamit undur diri.